Hai adik-adik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Rina Dwi Puspitasari dari PGSTB semester 6 dengan NPM 918862060071. Mata kuliah Desain Kurikulum, dosen pengampu Abdul Wahid SPD MPD. Apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik semua sehat-sehat selalu ya. Nah, sebelum hari ini kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini yaitu subtema 6 energi dan perubahannya, tema 1 sumber energi, mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia kelas 4 semester 2. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu sumber energi dan apa itu energi. Nah, sumber energi adalah segala sesuatu yang bisa menghasilkan energi, mulai dari barang industri, transportasi, dan lain sebagainya. Sedangkan energi merupakan sesuatu yang mampu membuat suatu benda melakukan suatu usaha dan bentuk. Energi juga disebut sebagai tenaga. Semakin banyak kerja yang kamu lakukan, maka akan semakin banyak tenaga yang kamu keluarkan. Ada dua sumber energi, yaitu sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Sumber energi tak terbarukan yaitu energi yang berasal dari sumber daya alam dan membutuhkan waktu jutaan bahkan ratusan tahun untuk bisa terbentuk, dan suatu saat akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya, energi yang berasal dari hasil tambang bumi seperti minyak bumi, gas, dan batu bara. Sedangkan sumber energi terbarukan yaitu sumber energi yang bisa diperbaharui dan tidak akan habis jika diambil secara terus-menerus. Contohnya, panas matahari, aliran air, dan angin. Ada beberapa perubahan bentuk energi yang banyak dimanfaatkan oleh orang. Yang pertama yaitu energi kimia. Energi kimia merupakan sebuah energi yang ada di dalam persenyawaan kimia dan dihasilkan oleh proses kimia. Energi kimia dalam makanan diubah oleh tubuh menjadi energi mekanik dan panas. Dan yang kedua yaitu energi listrik. Energi listrik adalah sebuah energi yang dihasilkan oleh aliran listrik. Energi listrik paling banyak perubahannya. Energi listrik dicirikan oleh arus atau aliran muatan dan tegangan listrik untuk menghasilkan sebuah energi. Dan yang ketiga yaitu energi panas. Energi panas merupakan salah satu energi terbesar di bumi karena salah satu sumbernya adalah panas matahari. Energi listrik juga memiliki banyak perubahan seperti menjadi energi listrik dan pembangkit tenaga surya. Dan yang keempat yaitu energi mekanik. Energi mekanik dibagi menjadi dua, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang berkaitan dengan kedudukan benda terhadap titik acuan, sedangkan energi kinetik adalah energi yang berkaitan dengan gerak suatu benda. Nah, sekarang apa sih itu dongeng dan apa itu tokoh? Dongeng merupakan salah satu jenis karya sastra yang menceritakan sesuatu hal yang tidak nyata fiktif untuk dijadikan sebagai pelajaran dan hiburan bagi masyarakat. Sedangkan tokoh adalah pembawa cerita dalam cerita fiksi, dan tokoh juga berperan sebagai pembawa peran dalam cerita. Ada beberapa unsur dongeng. Yang pertama tema, yang kedua latar, yang ketiga alur, yang keempat tokoh, dan yang kelima penokohan, yang keenam sudut pandang, dan yang ketujuh adalah amanat. Adapun jenis-jenis dongeng, yang pertama myth, yang kedua sek, yang ketiga fable, yang keempat legenda, yang kelima cerita jenaka, yang keenam cerita pelipur lara, dan yang ketujuh adalah cerita perumpamaan. Ada beberapa ciri-ciri dongeng, yaitu yang pertama diceritakan dengan alur yang sederhana, yang kedua alur cerita singkat dan cepat,
Yang ketiga yaitu tokoh yang ada tidak diceritakan secara detail. Yang keempat, peristiwa yang ada di dalamnya kebanyakan fiktif atau khayalan. Yang kelima yaitu ditulis dengan gaya pencitraan secara lisan. Dan yang keenam yaitu lebih menekankan pada bagian isi dan cerita. Nah, itulah tadi penjelasan dari pembelajaran kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.